Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana teman-teman sekalian ya, ada informasi penting ya yang akan kami sampaikan untuk pelamar P1, P2, P3, P4 status TP terkait dengan skema penempatan bagi P1, P2, P3 jika di sekolah induk tidak ada formasi ya. Ini untuk P3K Guru 2023. Dasar kami mengangkat konten ini berdasarkan bahan rakor ya. Bahan rakor yang dibagikan dari FGP PNS kemarin Bapak Ibu yang diberikan kepada saya. Dan setelah kami memperhatikan mekanisme penempatan untuk P1, P2, P3, saya perhatikan bahwa peluang terbesar untuk menjadi ASN P3K di seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada di P1 Bapak Ibu. Jelas ya, berturut-turut P1, P2, P3 dan pelamar umum. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kabar baik itu akan ada pada tanggal 3 Agustus 2023. Kenapa? Karena hari Kamis 3 Agustus 2023 ada 3 agenda utama yang disusun atau akan dilaksanakan oleh pihak pihak Kemenpan RB yang mengundang seluruh pemerintah kota kabupaten di seluruh Indonesia, yang mana dalam agenda itu akan ada informasi terkait persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 dan penyerahan surat keputusan Menpan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023 dan uji publik rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira Bapak Ibu ya untuk guru-guru honorer, karena sudah ada titik terang terkait dengan penetapan formasi dan pendaftaran CASN tahun 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Sehubungan dengan pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan saudara untuk menghadiri kegiatan dimaksud bersama Sekretaris Daerah dan JPT Pratama yang membidani kepegawaian. Perlu kami informasikan bahwa penyerahan surat keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023 untuk tidak diwakilkan. Ingat ya, untuk tidak diwakilkan. Selanjutnya, kegiatan dimaksud hanya dapat dihadiri oleh 3 orang sebagaimana informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi salah satu kabar baik untuk guru-guru honorer pastinya ya, karena akan ada rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Kemudian terkait dengan tahapan pengisian formasi di P3K 2023, kami sudah mendapatkan bahannya, yaitu ini masih terkait dengan bahan rakor yang kemungkinan besar bakalan ada penyempurnaan Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kami sampaikan di sini belum final ya, karena yang finalnya itu dari pemerintah pusat ya. Nah, di sini kami mendapatkan informasi berdasarkan bahan rakor yang kami screenshot terkait dengan mekanisme penempatan dan tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi
tersedia. Seperti itu kira-kira ya. Jadi untuk urutannya, urutan pengisian formasi itu hampir sama ya dengan P3K formasi tahun lalu atau P3K 2022. Yang mana yang menjadi prioritas pertama itu adalah guru yang sudah lulus PG atau guru lulus passing grade formasi tahun 2021, yang mana kalau diurut lagi itu mulai dari guru PG THK 2, guru PG negeri, PPG dan guru swasta. Kemudian misalkan setelah penempatan PG 2021, jika masih tersedia kebutuhan dan formasi, maka akan diisi oleh THK 2 dan honorer negeri masa kerja kurang lebih 3 tahun, tapi harus melalui seleksi CAT komputer asistas, tapi materinya sesuai dengan instruksi Prof Nunuk. Materi soalnya nanti dicat untuk P2 dan P3 itu seperti soal observasi. Dan jika masih tersedia formasi setelah penempatan P2 dan P3, maka akan dilakukan tes pelamar umum menggunakan CAT UNBK pastinya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya penempatan ya, atau skema penempatan bagi guru honorer baik P1, P2, P3 ataupun pun pelamar umum apabila di sekolah induk mereka tidak tersedia formasi. Bagaimana skema penempatan untuk meluluskan menjadi ASN P3K guru. Seperti itu kira-kira ya. Di sini kita lihat untuk seleksi tahun 2023, kita buatkan ilustrasi seleksi berdasarkan bahan hasil rakor. Di sini dikatakan ilustrasi dibuka 2 formasi pada jabatan yang sama di instansi Provinsi DKI Jakarta. Anggaplah ini ya di DKI Jakarta Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan di sini sekolah pertama atau dikatakan dengan istilah sekolah A ya, kebutuhan 1, ASN 0, honorer 1. Nah, jadi di sekolah A itu ada kebutuhan 1 Bapak Ibu ya, ada kebutuhan 1, kemudian ASN-nya tidak ada, kemudian honorernya 1. Nah, jadi di sini ilustrasinya untuk guru honorer induk yang ada di sekolah A karena dia lolos PG, maka otomatis ditempatkan di sekolah induk karena masih tersedia formasi ya, karena masih tersedia formasi Bapak Ibu ya. Nah, karena masih tersedia di sini dikatakan ditempatkan di sekolah induk karena masih tersedia formasi. Jadi guru induknya itu adalah guru honorer negeri dengan total nilai 450 ya. Dia lulus PG ceritanya. Jadi dia mengisi formasi di sekolah induknya. Alasannya karena kebutuhan 1, honorer 1 yaitu dirinya sendiri. Sedangkan di sekolahnya itu kekurangan guru, tidak ada ASN Bapak Ibu ya. Tidak ada ASN, logikanya kan seperti itu. Nah, ini bagi yang ada sekolah induknya Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang tidak ada sekolah induknya? Kita coba cek lagi di sini. Nah, misalkan di sekolah B ya, di sekolah B ini kan kebutuhannya 1 ya. Kebutuhannya 1, ASN-nya 1, honorernya 1, tapi kelebihan guru. Nah, karena di sekolah B ini kelebihan guru Bapak Ibu, maka tidak bisa diberikan jatah formasi karena sudah full. Sedangkan ada honorernya 1. Honorernya 1 ini adalah THK 2 yang lulus PG dan secara nilai sebenarnya dia peringkat 1 di antara 5 pelamar ini. Karena kebetulan di sekolah induknya itu tidak ada formasi karena kelebihan guru, maka dicarikan sekolah yang ada kebutuhannya dan tidak ada honorernya. Nah, didapatkanlah sekolah C. Sekolah C ini kebutuhannya 1, ASN 1, honorer tidak ada, ASN 0, ASN tidak ada, honorer tidak ada. Sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicari ditempatkan sekolah yang masih membutuhkan guru. Nah, jadi otomatis karena dia ini adalah urutan tertinggi untuk P1, dia THK 2, maka dialah yang berhak mengisi formasi yang ada di sekolah C. Formasinya ini tidak dipindahkan ke sekolah B karena sekolahnya itu memang sudah kelebihan guru, tetapi guru inilah nantinya yang dipindahkan atau dimutasi dari sekolah B ke sekolah C menjadi ASN P3K guru. Seperti itu kira-kira ya. Nah, oke ya, seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini berdasarkan bahan rakor Bapak Ibu ya. Oke, lanjut.
Nah, di sini kita lihat untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada dua. Yang pertama itu penempatan, yang kedua adalah seleksi menggunakan cat. Yang membedakan dengan P3K 2022, kalau P3K 2022 itu ada observasi kepala sekolah untuk THK 2 dan guru honorer negeri atau P2 dan P3. Nah, di P3K 2023 PG ini guru lulus PG itu langsung penempatan kalau ada formasi. Sedangkan P2 dan P3 itu sudah tidak diobservasi oleh kepala sekolah lagi, tapi harus melalui seleksi menggunakan CAT. Tapi kabar baiknya untuk THK 2 dan honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas meskipun mengikuti tes CAT, tapi soalnya berbeda dengan pelamar umum. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini sendiri ya. Nah, ini sudah terlihat jelas kalau guru THK 2 dan guru honorer negeri itu materi soalnya itu adalah standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Kalau pelamar umum materi soalnya itu adalah seperti umum ya, kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.